supporter timnas Indonesia benar-benar menghayati performa hebat Marten Pas. Stadion utama Gelora Bung Karno dibuat takjub dengan kehebatan kiper FC Dallas ini. Sementara Australia justru frustrasi akibat selalu gagal membobol gawang timnas Indonesia. 5 peluang emas pasukan Graham Arnold berhasil dipatahkan Pas dengan penyelamatan gila. Kiper 26 tahun ini bahkan sampai mendapat rangkulan hangat dari Presiden Jokowi. Bagaimanakah kehebatan Marten Pas yang kembali menjadi penyelamat timnas Indonesia? Kembali menjadi penyelamat skuad Garuda. Marten Pas kembali menjadi pahlawan timnas Indonesia saat bersua Australia di laga kedua. Kiper FC Dallas ini kembali menjadi aktor penting yang bikin skuad Garuda sulit dijebol. Saat itu Pas harus jatuh bangun menghadapi gempuran habis-habisan dari Australia. Dominasi skuad Socceroos sangat terasa dengan 9 sepak pojok yang didapat di babak pertama. Beruntung, Pas sigap menggagalkan serangan Australia dengan 4 penyelamatan gemilang. Salah satu momen terjadi saat Harry Souttar mendapatkan peluang emas pada menit 20. Bek Sheffield United ini dihadapkan dengan bola liar yang jaraknya sangat dekat dari gawang. Hebatnya, sepakan keras Souttar mampu ditepis dengan refleks gila dari Pas. Memasuki babak kedua, Pas lagi-lagi membuat fans bersorak lewat save krusialnya. Pada menit ke-66, Adam Taggart mendapatkan peluang emas tepat di depan mulut gawang. Namun sepakan voli pemain 31 tahun ini berhasil ditangkap Pas karena berdiri di posisi yang tepat. Graham Arnold sampai frustrasi banyak peluang anak asuhnya digagalkan oleh Pas. Bagi saya ini membuat frustrasi. Kami berjuang keras dengan mendapatkan 6 peluang, tapi kiper Indonesia bermain sangat baik dengan penyelamatan gemilang, kata Arnold. Gak heran jika Pas akhirnya kembali menjadi pemain terbaik di pertandingan ini. Rasanya senang, tapi ini soal kolektif. Kami berhasil melakukan permainan kolektif yang bagus. Ini merupakan hasil bagus dengan menghadapi negara langganan Piala Dunia, kata Pas. Performa gacor yang semakin dipuji banyak pihak. Setelah menjadi pemain terbaik, nama Marten Pas semakin disorot positif oleh banyak media asing. FIFA lewat akun sosial medianya langsung bikin postingan khusus untuk memuji sang kiper. Makin pas bareng Pas, tulis akun sosial media FIFA World Cup. Kemudian AFC juga nggak ingin ketinggalan menyorot performa hebat kiper FC Dallas ini. AFC memuji Pas yang berhasil membawa timnas Indonesia masih belum terkalahkan dalam 2 laga. Selain itu, media beken asal Inggris yakni The Guardian juga memuji penampilan Pas. Kiper Marten Pas menyelamatkan tendangan keras Harry Souttar. Kemudian Souttar kembali memaksa Pas melakukan penyelamatan lewat sundulannya, tulis Guardian. Gara-gara performa Pas, media lokal Australia sampai ragu dengan timnas negaranya sendiri. Optusport menyebut peluang skuad Kanguru ke Piala Dunia 2026 akan semakin terjal. Australia ditahan imbang tanpa gol melawan Indonesia di Jakarta. Hasil yang membuat perjuangan ke Piala Dunia 2026 Socceroos akan semakin sulit, kutip Optusport. Selain itu, Presiden Jokowi juga sampai mendatangi Pas untuk mengucapkan terima kasih. Bersama Erick Thohir, kepala negara Indonesia ini tampak bahagia melihat performa sang kiper. Didukung penuh gemuruh pendukung SUGBK. Bukan hanya media asing, puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga terpesona dengan Marten Pas. Nama sang pemain diteriakan oleh banyak fans. Bahkan seluruh publik SUGBK sampai menyanyikan nama Pas yang tampil gacor. Kiper FC Dallas ini sampai dibuat merinding karena mendapat sambutan luar biasa dari para supporter. Pertandingan yang luar biasa, atmosfer dari stadion juga sangat luar biasa. Merinding rasanya. Pertandingan yang sulit untuk kami, tetapi kami mampu menggagalkan peluang Australia, sanjung Pas. Suasana meriah SUGBK bikin kiper semakin mencintai Indonesia. Pas bahkan terlihat sangat menghayati lagu Tanah Airku yang dinyanyikan para supporter setelah laga berakhir. Mata Pas bahkan terlihat berkaca-kaca saat lagu tersebut berkumandang. Momen yang sama juga terjadi saat lagu Indonesia Raya berkumandang sebelum pertandingan dimulai. Kiper FC Dallas ini menutup matanya demi menghayati gemuruh lagu kebangsaan tersebut. Jujur, saya berharap banyak. Saya sudah melihat beberapa cuplikan. Rasanya nggak sabar untuk menantikan lagu kebangsaan diputar di Gelora Bung Karno, ucap Pas.
Saking cintanya dengan Indonesia, Pas berambisi wawancara dengan bahasa Indonesia. Kiper kelahiran Amsterdam ini semakin mahir usai belajar dari Sandy Walsh dan membaca buku. Membuat timnas Indonesia semakin sulit bobol. Kehadiran Maarten Pas benar-benar menjadi keberkahan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, sang kiper berhasil membuat gawang Garuda Nusantara semakin sulit ditembus. Selain itu, Pas kembali pamer ketenangan saat berhasil menggocek Nestori Iran Kunda. Winger Bayern Munchen ini tertipu dengan skill sang kiper yang sangat tenang. Shin Tae-yong sampai memuji tinggi performa Pas karena sudah menaikkan level pertahanan skuad Garuda. Pas dapat memimpin rekan-rekannya dari lini paling belakang tim. Saya yakin dia akan lebih baik lagi ketika dirinya sudah beradaptasi dengan penggawa timnas Indonesia lainnya. Bukan hanya ketenangan, Pas juga punya mentalitas tangguh yang selalu optimis. Buktinya, sang pemain bisa membuktikan omongannya saat memprediksi skuad Garuda bisa meredam Australia. Kepercayaan tim tengah meningkat setelah mendapatkan hasil imbang dalam laga di Arab Saudi. Kami akan menunjukkan kemampuan pertahanan yang baik di laga melawan Australia. Selain itu, kiper FC Dallas ini sukses membuat Hernando Ari nggak bisa berkata-kata. Kiper asal Semarang ini nampak curhat langsung di samping Pas setelah kagum melihat performanya. Hernando sendiri memang mengaku ingin belajar banyak dari kiper seperti Pas. Hal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Saya ketemu Hernando, dia bilang kalau dirinya mau belajar banyak dari Maarten Pas. Bahkan dirinya mengaku senang sekali ketika Pas mengobrol dengannya, ungkap Arya. 2 kali menjadi pahlawan, Maarten Pas diharapkan bisa meneruskan performanya di bulan Oktober. Sang kiper harus berjuang membantu skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina. Pas diprediksi akan lebih mudah meraih clean sheet saat melawan 2 negara ini. Pasalnya, lini serang Bahrain masih tampil angin-anginan karena baru mengemas 1 gol saja. Selain itu, gol pasukan merah juga didapatkan lewat gol bunuh diri Harry Souttar. Sementara kalau berhadapan dengan Jepang, lini serang pasukan merah kembali tumpul. Bahrain dipaksa bertekuk lutut usai dibantai skuad Samurai Biru dengan 5 gol tanpa balas. Pasukan merah bahkan hanya sanggup mencatatkan 2 shoot on target dari 2 laga. Selain itu, Pas juga berpotensi menjadi momok menakutkan bagi timnas Cina. Skuad asuhan Branko Ivankovic tampil lebih hancur-hancuran dibanding Bahrain. Skuad negeri tirai bambu dibantai Jepang habis-habisan dengan skor 7-0 di laga perdana. Cina bahkan gagal melesakkan 1 pun tembakan tepat sasaran ke gawang Jepang. Melawan Arab Saudi di laga kedua, skuad naga sempat unggul akibat gol bunuh diri Ali Ajami. Namun Cina harus kalah memalukan dengan skor 1-2 di akhir pertandingan. Padahal anak asuh Branko Ivankovic sudah bermain melawan 10 orang pemain Arab Saudi. Cina hanya berhasil menorehkan 1 shoot on target sepanjang 90 menit. Dengan kehadiran Maarten Pas, akankah timnas Indonesia bakal punya lini serang selevel Piala Dunia?